Polemik gugatan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali menuai sorotan. Kali ini, gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri, PN, Solo dinilai mengandung kejanggalan secara hukum, bahkan disebut sebagai anomali oleh kalangan akademisi. Penilaian tersebut disampaikan oleh perwakilan Tim Hukum Masyarakat Peduli, THMP, C. Suhadi. Dalam keterangannya, pihak THMP menjelaskan bahwa gugatan terkait keabsahan ijazah tidak tepat jika diajukan melalui mekanisme perdata. Menurut perwakilan THMP, substansi perkara ijazah lebih berkaitan dengan ranah administrasi atau bahkan pidana, bukan perdata. Ia menilai bahwa penggunaan jalur gugatan perdata dalam kasus ini menjadi tidak relevan, karena objek yang disengketakan bukan hubungan hukum antar individu dalam konteks perdata. Lebih jauh, pihak THMP menjelaskan bahwa dalam hukum perdata, sengketa umumnya berkaitan dengan kerugian yang bersifat privat atau hubungan hukum antara para pihak. Sementara itu, persoalan ijazah pejabat publik lebih dekat dengan isu keabsahan dokumen administratif yang semestinya diuji melalui mekanisme berbeda. Dalam posita gugatan justru disebutkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi secara substansi, tidak ada sengketa mengenai keaslian dokumen, ujar Suhadi saat dihubungi, Rabu, 6 Mei 2026. Kalau sudah dinyatakan asli oleh penggugat sendiri, lalu apa yang disengketakan? Ini yang saya sebut sebagai anomali dalam hukum perdata, tegasnya. Pandangan ini sejalan dengan sejumlah putusan sebelumnya. Dalam beberapa kasus serupa, pengadilan bahkan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ijazah dalam ranah perdata. Salah satunya terjadi di Pengadilan Negeri Sleman yang menerima eksepsi kompetensi absolut, sehingga gugatan serupa tidak dilanjutkan karena dianggap bukan kewenangan pengadilan perdata. Dengan demikian, gugatan terbaru di PN Solo dinilai berpotensi menghadapi nasib serupa, yakni gugur pada tahap awal karena persoalan kewenangan absolut pengadilan. Di sisi lain, polemik ini juga memperlihatkan pola berulang. Isu ijazah Jokowi telah berkali-kali muncul, baik melalui gugatan hukum maupun perdebatan di ruang publik. Namun hingga kini, berbagai upaya hukum tersebut belum menghasilkan putusan yang menguatkan tuduhan terhadap keabsahan ijazah. Yang menarik, kritik dari THMP tidak hanya berhenti pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh logika gugatan itu sendiri. Mereka menilai bahwa penggunaan jalur yang tidak tepat justru berpotensi memperlemah substansi gugatan, sekaligus menimbulkan persepsi bahwa perkara ini dipaksakan. Di titik ini, publik dihadapkan pada dua lapis persoalan: substansi ijazah yang terus diperdebatkan dan mekanisme hukum yang digunakan untuk mengujinya. Sidang di PN Solo sendiri masih akan berlanjut dalam beberapa tahap ke depan. Namun dengan adanya kritik dari kalangan akademisi dan praktisi hukum, arah perkara ini menjadi semakin menarik untuk diikuti. Apakah gugatan ini akan berlanjut ke pokok perkara, atau kembali kandas di tahap awal seperti kasus sebelumnya? Pada akhirnya, polemik ini tidak hanya menguji keabsahan dokumen, tetapi juga menguji ketepatan cara hukum digunakan dalam menyelesaikan sengketa publik.